Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas suratul jin, dan kita masuk pada ayat ke-14 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku adaban sa'ada. Sesungguhnya di antara kami, kata para jin, ada yang muslim, ada pula yang menyimpang dari kebenaran alias kafir. Sesiapa yang memeluk Islam, maksudnya kalangan jin, maka ia telah memilih jalan yang benar. Adapun para penyimpang dari kalangan jin dari kebenaran atau jin-jin yang kafir, mereka akan menjadi bahan bakar neraka Jahannam. Andai kata mereka para jin mau tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan rezeki yang cukup bagi mereka. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam adab yang sangat berat. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang dialog jin muslim dengan jin-jin yang kafir. Jadi jin-jin yang muslim yang sudah masuk Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi, maka mereka berusaha untuk berdakwah kepada jin-jin yang kafir. Maka jin-jin yang muslim ini ingin mengingatkan kepada jin-jin yang kafir, wa anna minnal muslimun wa minnal qasidun. Ingat, di antara kita ini ada yang muslim dan ada yang kafir. Kalau kalian wahai jin-jin yang kafir mau masuk Islam, faman aslama faulaika taharraw rasyada, maka kalian sudah memilih jalan kebenaran.
Tapi sebaliknya, kalau kalian terus di atas penyimpangan dan kekafiran kalian, ingat di sana ada jahannam. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun para penyimpang dari kebenaran, jin-jin yang kafir itu akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Adapun kalian wahai jin yang kafir, kalau tidak masuk Islam, maka ingat ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah bagi jin-jin yang muslim dan istiqamah. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Seandainya mereka jin yang sudah masuk Islam itu mau istiqamah, tetap berjalan di jalan yang lurus agama Islam, la asqainahum ma'an ghadaq, tentu kami akan mencurahkan air yang banyak. Maksudnya kami akan limpahkan rizki kepada mereka. Linaftinahum fi, dengan cara itu maka kami hendak menguji mereka. Wa man yurid an dzikri rabbih yasluku adzaban sa'ada. Tapi kalau sudah masuk Islam kemudian tidak istiqamah, maka barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Inilah potongan dari dialog jin muslim ketika berdakwah kepada jin yang kafir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa kehidupan jin itu kurang lebih dengan kita kehidupan manusia. Mereka adalah makhluk yang mukallaf, maksudnya dibebani syariat. Sebagaimana kita salat, mereka juga harus salat. Sebagaimana kita zakat, mereka juga harus zakat. Sebagaimana kita puasa, mereka juga harus puasa. Kita juga haji, mereka juga haji. Jadi perintah-perintah dalam Islam kepada manusia itu juga perintah kepada mereka bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Tentu amalan-amalan jin muslim dengan amalan-amalan jin kafir tentu akan berbeda. Sama juga dengan kita manusia. Orang yang sudah Islam dan istiqomah di atas Islamnya dengan orang-orang yang belum Islam atau orang-orang yang menyimpang dalam Islam kan berbeda cara beragamanya. Adapun jin-jin yang muslim sama dengan kita, istiqomah dalam ibadah, salat, puasa, haji, baca Quran dan yang semacamnya. Kemudian juga berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian juga di antara mereka membela kebenaran dan juga menghancurkan kebatilan. Dan di antara mereka juga ada yang belajar dan ada yang mengajar. Sama dengan manusia, ada yang mengaji dan ada yang mengajar ngaji. Ada yang berdakwah dan ada yang didakwahi. Seperti mereka disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, annal jinnal mu'min qad yastami'u ila majalisil ilm wa yufaqqihu fid din. Terkadang jin-jin mukmin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka hadir di majelis-majelis ilmu seperti kita ini. Kemudian mereka pun mencatat ilmu pengetahuan dan berusaha untuk mendalami agama. Jadi jin-jin yang muslim mereka juga hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah itu mereka berdakwah kepada jin-jin yang lain.
Tapi tentu jin yang kafir akan berbeda pekerjaan mereka dengan jin yang muslim. Di antara jin-jin yang kafir, tentu mereka adalah para pengikut iblis, di mana iblis akan menugaskan kepada mereka pertama al-waswasatu wal ighwa, memberikan waswas di hati-hati manusia untuk memalingkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi jin yang muslim ini, jin yang kafir ini, baik sesama jin mereka akan berikan waswas ataupun kepada manusia. Datang kepada manusia kemudian masuk ke dada-dada manusia membisikkan agar mereka berpaling dari zikir dan juga mendorong manusia untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau yang kedua, terkadang jin-jin kafir ini at-ta'awun ma'as sahar, ada di antara mereka yang tolong menolong, bantu membantu dengan tukang-tukang sihir. Jadi jin-jin yang kafir ini terkadang menjadi khadimu lis-sahar, pembantu-pembantu dari tukang-tukang sihir. Ya, tujuannya untuk menyakiti manusia, karena sihir ini termasuk dari dunia perdukunan yang paling parah. Bisa menyakiti, bisa membunuh, bahkan bisa mencerai-beraikan rumah tangga, mengacau kehidupan manusia, dan begitu seterusnya. Atau yang ketiga, al-massu wal-adha al-mubasyir, atau terkadang memang sengaja mengganggu kita manusia, bukan karena dia suruhan dukun-dukun, tidak, secara langsung dia menggoda kita, mengganggu jasad-jasad kita, masuk dalam mimpi-mimpi kita sehingga terjadilah mimpi-mimpi buruk, ataupun masuk pada badan kita sehingga mengalami masalah kesehatan sehingga jadi sakit. Atau boleh jadi masuk di badan kita supaya kita benci dengan bacaan Al-Quran, atau masuk ke badan kita sengaja untuk membuat kita kesurupan, kesambat dan yang semacamnya. Lah itu jin-jin kafir seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara pekerjaan mereka adalah takhwif, menakut-nakuti manusia. Menakut-nakuti manusia supaya tergoncang akidah. Makanya jin-jin yang kafir ini berusaha mencari berbagai macam media menakut-nakuti kita ini. Entah lewat angin, entah lewat bayangan, entah lewat suara, entah lewat gerakan-gerakan, sehingga orang yang kemudian melihatnya menjadi ketakutan. Seperti ibu di malam hari tiba-tiba terbangun tengah malam, tiba-tiba gorden goyang-goyang. Itu sengaja jin masuk pada gerakan-gerakan gorden itu. Mulailah bulu kuduk kita berdiri. Atau tiba-tiba ada angin, tiba-tiba membuat suara angin itu, entah menimpa atap kemudian mur atapnya lepas kemudian menjadi sebuah suara, kita ketakutan. Atau mungkin ada anjing-anjing tetangga yang menggonggong sehingga kita ketakutan lewat suara atau lewat bayangan. Mungkin ada pohon, kemudian ada bayangan bulan keterpa angin, tiba-tiba bergerak-gerak bayangannya. Lah itu supaya apa? Supaya kita takut. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau engkau berada di sebuah tempat kemudian mengalami sebuah ketakutan,
Maka Rasul mengatakan, ucapkan bismillahi wala tubali. Katakan bismillah dan jangan dipedulikan. Bismillah, udah jangan dipedulikan. Atau bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena mereka jin-jin muslim itu berupaya dengan memberikan ketakutan kepada kita, akhirnya jatuhlah sebagian kita kepada kesyirikan. Datang ke dukun, bilang ke mbah dukun, di rumah saya banyak setan. Akhirnya malah berhubungan dengan dukun. Ataupun kemudian mempelajari beberapa ilmu-ilmu tentang klinik-klinik, akhirnya melakukan hal-hal yang bid'ah, seperti mengusir setan, taburinya garam, letakkan bawang-bawang merah, bawang putih, cabai, semua bumbu dapur habis. Jadi ada orang yang kemudian berpikir bahwa oh begini cara ngusir jin, jatuh kepada bid'ah. Memang itu tujuan mereka, menakut-nakuti supaya manusia takut, akhirnya manusia terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari akidah Islamiyah, mungkin ke dalam kesyirikan atau di bawah daripada syirik. Kalau tidak bisa mereka mengarahkan manusia kepada kesyirikan, maka mereka akan menggiring manusia itu supaya masuk kepada perkara-perkara bid'ah. Kalau tidak bisa, maka dibuatnya manusia itu untuk melakukan dosa besar. Untuk melakukan dosa besar. Intinya bahwa mereka menakut-nakuti untuk merusak akidah kita. Atau terkadang mereka jin-jin kafir ini berusaha merusak ibadah kita. Didorongnya kita untuk ibadah, tapi dirusaknya ibadah itu. Bapaknya ibu suka sedekah, didorong tuh sama jin-jin kafir, sedekah sana banyak-banyak. Sedekah juga di sana banyak-banyak. Nanti dibisikkan agar sedekahnya dibuatnya ingin mendapatkan pujian orang. Jadi riya jatuh. Atau ingin mendapatkan tanggapan manusia sehingga kita sedap mendengarnya. Itu namanya sum'ah. Atau kemudian dibuatnya kita ujub dan mengatakan, aku sudah sedekah kepada semua orang miskin yang ada di sini. Semua orang yang miskin di sini tergantung kepada sedekah saya. Tidak ada orang kaya di sini yang seperti saya sedekah. Ya, tetangga saya sedekah sedikit, saya banyak. Tangga sedekah cuma sekilo, saya sekintal. Jadi ada orang yang kemudian dibuat ujub. Itulah kerjaannya jin-jin kafir itu. Mendorong kita untuk ibadah, tetapi dibatalkan ibadah dengan cara riya, dengan cara sum'ah, dengan cara ujub, atau dibuatnya sedekahnya menyakiti orang yang disedekahi. Menyakiti orang disedekahi dengan menyebut-nyebut sedekahnya. Kalau tidak karena aku, kamu sudah terlantar. Kalau bukan karena aku, kamu enggak hidup kau di Batam. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi, jin-jin kafir ini, mereka berusaha untuk meragukan dalam keimanan dan akidah kita, membuat keraguan-raguan. Dibuatnya kita was-was, kemudian dibuat ragu-ragu. Dan itu disebutkan dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbah fa idza balagha dzalika falyasta'id billahi. Kata Nabi SAW, terkadang setan datang kepada kalian, maksudnya jin-jin kafir.
datang kepada kalian, membisikkan pada hati kalian, man khalaqa kada wa kada, siapa yang menciptakan ini dan itu. Di dalam hati kita, ya Allah. Siapa yang menciptakan langit? Kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan laut? Kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan hutan? Kita katakan Allah. Sampai kepada lalu siapa yang menciptakan Allah? Dibuatnya kemudian was-was dalam hati kita ini. Oh iya, bumi ini yang menciptakan Allah, langit yang menciptakan Allah. Tapi Allah diciptakan siapa? Kalau sudah sampai ke taraf ini, kata Nabi SAW, fal yasta'id billah, segera berlindung kepada Allah. A'udzu billah. Kalau dalam hati kita terbentik kata-kata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kita katakan a'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini waswas setan ini mau memberikan keraguan-raguan dalam akidah kita. Membuat keraguan-raguan terhadap siapa sesembahan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin-jin kafir itu juga terkadang mereka menghalang-halangi kita untuk tobat. Umpamanya kita ini memang didorong-dorong untuk melakukan kemaksiatan dan berhasil. Akhirnya kita ini banyak melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba kemudian adalah secercah hidayah ingin tobat. Lah jin-jin kafir ini tidak suka kalau seandainya nampak ada manusia yang ingin bertobat, terlepas dari cengkramannya, maka mereka akan membisikkan dengan cara menanamkan tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angannya. Kemudian wat taswib bitaubah, sehingga tobatnya dimundur-mundurkan. Kira-kira mau tobat kapan ya? Nantilah tahun depan. Atau mungkin 2 tahun lagi. Nanti saya memang niat ini mau berhenti maksiat ini, mungkin habis haji lah nanti saya mau berhenti. Oh mungkin nanti habis Ramadan ketiga. Ada orang yang kemudian mengulur-ulur tobat seperti itu, panjang angan-angan. Cobalah saya mau masang judi lagi, mudah-mudahan yang ini kena. Pasang, tak kena lagi. Coba pasang lagi, mudah-mudahan kena. Nanti habis kaya saya akan berhenti. Dibuatnya panjang angan-angan, sehingga dia tidak berhenti maksiat, dan dia pun mengakhir-akhirkan tobat. Kalau ditanya kapan dan kapan, jawabannya nanti dan nanti. Ini pekerjaan jin kafir. Berusaha supaya kita ini diberikan was-was panjang angan-angannya, kemudian malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seandainya mungkin kita ini ahli ibadah, jauh dari maksiat, bahkan kalau diajak maksiat tak mau dia, maka bukan berarti jin kafir ini tidak bisa menggoda kita. Ada jalan lain. Kalau nampak ibu ini bukan ahli maksiat, ya ke masjid ya, oke, taklim, baca Quran, sholat malam, duha, pokoknya ibu lakukan. Maka biasanya nih jin kafir ini akan berusaha menyibukkan ibu dengan perkara-perkara mubah untuk melupakan perkara-perkara ibadah. Dibuatnya ibu, dilama-lamain perkara-perkara mubah itu. Sengaja diberikan was-was yang lainnya. Sana pagi-pagi biar sehat, jogging sana. Jogging sampai 2 jam. Akhirnya lelah. Sampai rumah masak juga kecapean. Zuhurnya telat. Akhirnya kan gara-gara capek lelah, zuhur kena jadinya. Karena kecapean, ngantuk-ngantuk, tidur 2:30 bangun. Zuhurnya dekat asar. Dia tidak meninggalkan sholat, tetapi berusaha mengakhirkan waktu sholat dengan menyibukkan perkara mubah. Ya kalau bapak-bapak mungkin disibukkan dengan
goyes ke sana kemari, disibukkan dengan mancing ke sana kemari. Dia tidak sedang bermaksiat, tapi perkara mubah ini akhirnya apa? Merusak ibadah yang lain. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau mungkin kuliner tengah malam sama keluarga, ya kan? Kuliner tengah malam, jauh pula ibu tinggal di Batu Haji, cari makannya ke Nongsa. Coba bayangkan, di Nongsa ada enak. Habis isya berangkat sampai Nongsa jam 10, habis makan pulang rumah jam 1, ngantuk tidur, akhirnya apa? Betul subuh bangun, tapi matahari sudah mau dekat-dekat terbit. Nah, ini perkara-perkara mubah ini sengaja dibuat oleh setan seperti untuk mengganggu ibadah. Ini pekerjaan jin kafir. Nah, ini itu juga salah satunya bagaimana mereka membuat seperti ini. Atau mungkin ibu tetap tidak diganggu ibadah, tidak disibukkan dengan perkara mubah, tapi kemudian didorong-dorong untuk melakukan hal yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Didorong untuk melakukan ibadah ini sebenarnya tidak afdal, ada yang lebih afdal, sehingga dia meninggalkan yang afdal dan mengerjakan yang tidak afdal. Dan itu terus didorong-dorong seperti itu. Contoh umpamanya bapak-bapak, sholat di masjid kan afdal bagi orang yang berpendapat baik, wajib atau sunnah muakkadah, kan afdal sholat di masjid itu. Di rumah ya boleh-boleh saja bagi yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah, tapi kan tidak afdal. Sehingga didorong-dorong, sudah sholat di rumah saja, apa masalahnya? Gak usah ke masjid, kan sholat juga kan gitu ya. Jadi diupayakan orang disibukkan dengan perkara yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Itulah setan kadang-kadang jin-jin kafir ini berusaha untuk menggoda seperti ini. Ataupun mungkin sengaja mengaburkan perkara, seperti umpamanya menghiasi perkara buruk dan menjelek-jelekan perkara baik, dikaburkan masalahnya. Ini sebenarnya buruk, tapi dihias-hiasi oleh setan seolah-olah itu baik. Ini sebenarnya baik, tapi dihiasi oleh setan seolah-olah buruk. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah ketika setan berusaha menghias-hiasi amalan, seperti di masyarakat kan banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada contoh, tapi oleh jin kafir ini dihiasi seolah-olah ada contoh. Kemudian mulai ada orang yang mengatakan, masa sih ini jelek, perasaan ini baik-baik saja, ada zikir jamaah, ada ini, ada itu, ada cara ini, padahal tidak ada contoh. Sementara yang jelas-jelas sunnah Nabi SAW tidak mau dilakukan. Nah, ini yang seperti ini kan banyak di masyarakat. Bahkan didoktrin kalau seandainya tidak ikut acara tertentu, wah itu dimusuhi. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak dimusuhi. Biasa katanya kalau tidak sholat kan. Padahal tidak sholat bisa kafir kan. Tapi acara-acara bid'ah umpamanya kan, kalau tidak ikut, langsung dikatakan sesat katanya. Lah orang yang enggak sholat sesat atau tidak? Lebih sesat lagi. Nah, ini terkadang setan ini memang sampai seperti itu. Jin-jin kafir ini berusaha untuk menghiasi perkara-perkara yang baik menjadi buruk dan perkara-perkara buruk menjadi kafir. Ataupun setan ini membisikkan di telinga manusia itu supaya memudah-mudahkan maksiat. Seperti mamanya ibu ya sudah kebiasaan gibah. Ya gibah aja terus. Ya. Bahkan yang lebih parah kadang-kadang difasilitasi. Ada di rumah, ada ini, ada yang mau dibicarakan, tahu itu agenda yang mau gibah. Kata ibu, di rumah aja sambil ngopi katanya. Gibahnya sambil ngopi.
Atau kita cari tempat yang enak lah kita ngomongnya. Lah ini kan aneh. Atau maunya tetangga sedang gibah di depan rumah. Apa kata ibu? Nggak enak ngomong di sini, masuk aja kata. Saya buatkan mie di sana. Makin panjang lagi banyak. Lah hal-hal yang seperti ini namanya meremeh-remehkan masjid. Sudah tahu itu gibah, jangan difasilitasi. Kalau perlu, kalau gibah di halaman kita, saya blok pakai air, biar dia pindah tempat. Artinya di sini, di antara tugas jin kafir itu berusaha memudah-mudahkan maksiat untuk dilakukan manusia, atau dibuatnya manusia itu berputus asa. Umpamanya ada orang itu banyak kali melakukan dosa, kemudian kepengen kali bertobat. Pokoknya dia nggak mau lagi maksiat, nggak mau sama sekali, nggak mau zina, nggak mau khamar, nggak mau judi, nggak mau pokoknya betul-betul ingin tobat. Maka setan ini akan masuk memberikan waswas jin kafir. Kau tidak akan diterima tobatmu, maksiatmu sudah menggunung, maksiatmu sudah selangit, maksiatmu sudah sebesar bumi, Allah nggak terima maksiatmu. Ya, tobatmu Allah nggak terima, dosamu teramat sangat banyak. Jadi diberikan waswas supaya dia putus asa. Makanya kenapa putus asa dalam bertobat ini lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Kalau dia banyak melakukan dosa, kemudian putus asa untuk bertobat, putus asa lebih jahat dibandingkan dosanya. Karena putus asa itu menghalangi manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sengaja di antara perbuatan jin kafir ini menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Suaminya bagus ingin sedekah, maka jin kafir ini masuk ke telinga ibu, cegat tuh suamimu itu mau sedekah. Kau kan belum ada gelang, belum ada anting, belum ada gelang kaki lagi. Akhirnya dicegat suaminya, bang janganlah, nanti aja sedekahnya. Tengok nih, 2 kuping nggak ada apa-apanya. Jadi berusaha untuk dicegat manusia itu berbuat baik. Nah memang seperti itu. Lewat orang, ya tentu waswas setan berusaha untuk supaya manusia itu berbuat baik. Ataupun setelah berbuat baik, ada manusia itu memang diingatkan dengan kebaikan supaya dia riah. Jadi setan tidak masuk kepada orang yang berbuat baik, tapi masuk kepada orang lain untuk menyebutkan kebaikannya. Akhirnya yang tadinya ikhlas jadi riya. Umpamanya ibu ini banyak sedekahnya, setan tidak datang ke ibu, tapi datang ke saya. Disuruh saya menyebutkan kebaikan ibu. Akhirnya ketika ibu mendengar bahwa saya menyebutkan kebaikannya, saya tak taruh di papan, saya letakkan di grup-grup sehingga orang tahu. Akhirnya kemudian kasih jempol banyak-banyak di situ kan, di grup itu. Ibu baca di situ, wah langsung kembang kepalanya, langsung nampak senangnya, sum'ah, riya muncul. Nah ini juga kadang-kadang jin-jin kafir ini sampai ke tingkat itu, supaya menggoda manusia. Dan banyak lagi lah apa yang dilakukan oleh mereka. Makanya kenapa dalam Islam itu kita diajarkan untuk at-tahassun minasyayatinil insi wal jin, agar kita membentengi diri dari kalangan-kalangan setan, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Dengan cara apa? Pertama, kalau kita ingin supaya terbebas dari gangguan jin-jin kafir itu, gantungkan hati kepada Allah dan isti'adzah terus menerus kepada Allah. Kalau ada gangguan setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir, terus isti'adzah. Kemudian yang kedua, al-muhafadzatu 'alal awrad wal adhkar syar'i. Banyak jaga-jaga dari wirid-wirid atau zikir-zikir syar'i. Kan wirid-wirid dan zikir-zikir syar'i itu kan banyak ya diajarkan. Ada namanya zikir pagi petang,
jaga itu untuk sebenarnya untuk membentengi kita dari godaan setan. Itu zikir pagi petang. Ada namanya zikir sebelum tidur, ya, bacaan-bacaan sebelum tidur, kemudian diusap-usap. Itu sebenarnya untuk membentengi kita dari setan. Ya, kemudian juga zikir ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi diri kita. Atau zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu yang memang diajarkan kalau kita ini nampak atau terasa atau melihat atau mendengar atau memimpikan sesuatu yang kita sangkakan pasti ini adalah dari setan. Nabi mengajarkan semuanya seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Banyaklah yang diajarkan Nabi SAW ataupun membaca ayat-ayat muawwidataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, atau ayat kursi atau ayat dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan banyak sekali untuk membentengi. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memiliki perhatian supaya kita terbentengi dari jin-jin kafir alias setan-setan yang jahat. Intinya bahwa jin itu bermacam-macam. Ada yang muslim, kalau yang muslim ya baik, nggak mungkin mereka melakukan ini semuanya. Yang saya sebutkan tadi adalah jin-jin kafir. Karena jin-jin yang muslim itu mereka akan disibukkan dengan ibadah, dengan dakwah, dengan majelis ilmu dan begitu seterusnya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, baik jin itu. Ingat jin itu ada yang muslim dan mereka jangan diganggu. Tidak boleh kita mengganggu jin-jin yang muslim. Ada sebuah hadis disebutkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Inna bil Madinati jinnan qad aslam." Ingat, di kota Madinah itu banyak jin. Mereka sudah masuk Islam. Tentu wahyu yang memberitakan bahwa banyak jin yang masuk Islam. Nah, mungkin Rasul ngomong asal ngomong karena kan memang jin tidak bisa dilihat. Tentu Rasul bicara seperti itu kan ada wahyu. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dzalik faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Kalau kalian melihat dari mereka sesuatu, maka izinkan mereka untuk tinggal 3 hari. Tapi kalau seandainya nampak bagi kalian bahwa itu bukan jin muslim, maka kalian boleh membunuhnya setelah isti'adzah. Karena hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Jadi dalam perang Khandaq itu, perang Parit, perang Ahzab kalau Al-Quran bahasakan, itu kan kaum muslimin dikepung tuh dari semua arah. Orang musyrik, munafik, ngepung kaum muslimin. Jadi saat Nabi SAW menjaga Parit, ada anak muda baru kawin. Dia khawatir dengan istrinya, namanya baru nikah. Dia ikut menjaga Parit bersama Nabi. Jadi dia ingin melihat istrinya. Takut kalau seandainya ada musuh yang masuk dan mengganggu kehormatannya. Maka Rasul mengatakan, lihatlah istrimu tapi jangan lupa bawa senjata, bawa pedang, bawa panah, bawa tombak, bawa senjata. Maka dia pulang. Sampai di rumah, istrinya keluar dari rumah dengan berlari ketakutan dan menggunakan pakaian tidur tidak pantas digunakan untuk keluar. Cemburulah si suami ini. Tapi setelah dijelaskan oleh istrinya bahwa dia tidak melakukan apa-apa, lalu kenapa dia keluar dan lari dari rumah? Karena di rumah ada ular.
Makanya kemudian suaminya langsung masuk rumah dan diserangnya ular itu. Masalahnya saling serang, ular menyerang dia, dia pun menyerang ular. Rupanya sama-sama kena. Ular berhasil menggigit, dia berhasil membunuhnya. Gigitan ular itu akhirnya beracun dan dia pun meninggal seketika. Ularnya mati, dia pun mati. Lah hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ingat, di Madinah ini ada jin-jin muslim, mungkin berada di rumah-rumah kalian. Bisa saja itu berupa ular. Maka kalau seandainya ada semacam itu di rumah kita, kata Rasul, fa'adinuhu thalatha, minta izin 3 kali supaya dia pergi. Ya, katakan kepada dia, kalau memang kau ini jin muslim, tolong keluar dari rumah. Nanti kita biarkan lagi. Kita minta izin lagi, tolong keluar dari rumah. Kemudian kita ngomong lagi sampai 3 kali. Kalau memang tidak ada tanda-tanda dia mau keluar, malah diam saja gitu ya, maka cobalah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita usir dia. Yang penting dia keluar. Kalau dia menyerang, mulai nampak menyerang, berarti bukan jin tetapi memang dia ular, maka bunuhlah dia setelah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin-jin itu memang macam-macam jenisnya kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jinnu ala thalathati asnafin. Jin itu ada 3 jenis. Simfun lahum ajniha yatiruna fil hawa. Ada jin itu, dia punya sayap, suka terbang kemana-mana. Wasimfun hayyatun wa afarid. Tapi ada jin itu yang berupa ular dan kalajengking. Tetapi ada jin itu simfun yahlun wa yat'anun. Tapi jin juga ada yang berdiam diri di lubang-lubang, di gua-gua. Makanya kenapa Rasul mengatakan jangan kencing sembarangan. Namanya ada lubang, kencingnya diarahkan ke lubang. Jangan-jangan itu tempat sarangnya jin. Nanti jin yang ngamuk gitu ya. Kayak ibu lah rumahnya dikencingi gitu ya sama jin. Tapi kita ini dikencingi jin pun diam saja. Kapan dikencingi jin kita itu? Kalau kita tak bangun subuh, maka jin itu akan nginep di lubang hidung. Kalau dia pengen kencing toiletnya itu lubang telinga, dikencingi telinga kita itu. Sampai akhirnya dengar azan itu yang nggak peduli. Dia sedang dikencingi, dia tak marah. Coba bayangkan kan? Coba kalau seandainya orang lain mengencingi kita sesama manusia, apa nggak digampar tuh? Tapi hari-hari ada orang yang dikencingi jin, diam-diam saja. Lah hal-hal yang seperti ini, maka jin ini memang bertingkat-tingkat. Makanya di sini jin sendiri yang bicara dalam surah jin ini. Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, ada juga yang kafir. Sesiapa yang memeluk Islam maka dia telah memilih jalan yang benar. Tapi kalau mereka berpaling, berarti jahanam yang ia hadapi. Kemudian Allah memuji jin-jin yang istiqomah. Allah mengatakan wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadqa. Seandainya mereka para jin yang sudah masuk Islam itu tetap berjalan di jalan yang lurus, tetap istiqomah di jalan Islam, tetap belajar Islam dan mendakwakan Islam, mengamalkan Islam, istiqomah di atas Islam, maka Allah memberikan balasan, la asqainahum ma'an ghadqa. Kami akan berikan berlimpah ruah rezeki kepada mereka. Jangankan jin, manusia yang istiqomah juga sama. Kalau kita istiqomah dalam beribadah, maka kita akan dimudahkan rezekinya. Kalau ada manusia yang istiqamah dengan syariatnya, maka Allah akan mempermudah semua keinginannya. Karena di antara
faedah istiqomah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengabulkan doa-doanya, akan mudah memberikan permintaan-permintaannya, akan mudah memberikan pertolongan saat dia meminta pertolongannya, akan mudah memberikan perlindungan saat dia meminta perlindungannya, dan begitu seterusnya. Itulah orang-orang yang istiqomah, dimudahkan oleh Allah. La asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku adzaban sa'ada. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Saat mereka istiqomah kemudian diberikan harta banyak, kekayaan yang banyak, rezeki melimpah, itu untuk ujian. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang istiqomah itu, supaya kita atau supaya dia lebih istiqomah. Tapi ada orang-orang yang kemudian terfitnah dengan harta, yang tadinya istiqomah jadi tidak. Jadilah harta itu istidraj bagi kehidupannya. Jadi apakah dia bersyukur atau tidak dengan harta yang Allah mudahkan, dengan rezeki yang Allah luaskan karena istiqomah itu? Sama dengan Sulaiman dan Qarun. Qarun itu dulu kan orang alim, ahli ibadah, pembaca Taurat. Itu sebelum kaya. Setelah kaya tidak bersyukur, malah kufur. Adapun Sulaiman justru dia syukur walaupun dia bukan hanya nabi, dia raja lagi, kekayaan di genggamannya, tapi dia bersyukur kepada Allah dan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah. Si Qarun pula mengatakan innama utituhu min ilmin, ini semua kekayaan kudapati karena kecerdasan. Sombong. Ya. Jadi harta itu bisa membuat fitnah, bisa menjadikan ujian apakah kita bersyukur atau tidak. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku adzaban sa'ada. Siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkan ke dalam adab yang sangat-sangat berat. Kalau istiqomah diberikan rizki yang banyak, tapi kalau tidak istiqomah kembali kepada kekufuran kalian wahai jin-jin, ingat bahwa kami masukkan kalian ke dalam azab yang sangat berat, azaban sa'ida, azaban sa'ada. Inilah diantara surah Jin ayat 14 sampai 17. Baik, sampai di sini. Sebelum saya silakan. Bismillah, alhamdulillah. Pertama kita harus yakini bahwa jin itu bisa bertasyakul, beralih rupa. Terkadang menjadi sosok binatang, terkadang menjadi sosok manusia. Dan itu kita yakini mereka bisa melakukan. Tapi ingat, ada beberapa riwayat bahwa jin itu bisa beralih rupa karena bantuan para dukun dari kalangan jin. Jadi tidak semua jin bisa melakukan. Hanya dukun-dukun jin yang bisa melakukan. Namanya saya jin, ibu dukunnya. Tolonglah, saya ingin tasyakul, ingin merubah seperti manusia. Nanti sama jin itu dimantra-mantrai jin yang lainnya sehingga menghabiskan seluruh kekuatannya, sehingga dia bisa tasyakul. Makanya jin yang tasyakul itu kafir, karena itu perbuatan dukun dari kalangan jin, dan itu sudah tidak memiliki kekuatan karena melawan fitrah. Jin itu di depan manusia tidak bisa dilihat, itu fitrahnya, tapi dia melawan fitrahnya. Makanya kemudian menghabiskan kekuatan, dan itu pekerjaan dukun dari kalangan jin. Makanya wajar kalau mereka kalau tasyakul itu sudah kafir. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, masalah membunuh ular. Kalau memang dia jin muslim, kan kita tidak tahu dia jin muslim. Dari mana kita tahu? Tapi kita tahu bahwa di antara jenis jin itu adalah hayyah wal afarid, jin ataupun kala jengking. Makanya kalau ada ular di rumah, maka jangan langsung dibunuh. Cari orang pakar-pakar pawang-pawang ular itu kan. Suruh keluar dulu.
Ya. Kalau dia jin muslim, dia tidak akan ganggu kita. Kalau dia umpamanya kita suruh keluar entah dengan kayu, entah dengan apa, pasti dia akan keluar dengan sendirinya cari tempat. Dia tidak akan menyakiti kita. Kecuali kalau kita menyakitinya, ya jelas dia pun membela diri. Seperti kisah tadi, sahabat yang menyerang secara tiba-tiba tanpa mengusir. Dia datang langsung nyerang. Ya dia menahan diri, membela diri, akhirnya nyerang balik kan gitu. Tapi kalau kita maunya baik-baik sambil bawa ini suruh pergi, kalau memang dia jin muslim pasti akan pergi baik-baik, karena kita juga menyuruh pergi baik-baik kan begitu. Tapi kalau kita menyerang, tentu dia pun akan membela diri. Makanya kita harus banyak-banyak bertawud kalau ada ular dalam rumah itu. Tapi kalau dia bukan jelmaan jin, dia memang ular, ya ular yang nggak berakal kan gitu ya. Udah dibuka pintunya, disuruh ke pintu, malah makin masuk ke ruangan. Itu orang ular yang binatang nggak berakal, ya malah putar-putar aja di situ. Berarti nggak paham. Itu berarti bukan jin. Baca ta'awudz boleh kita membunuh, karena salah satu binatang yang dianjurkan dibunuh adalah ular. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jin itu makhluk yang bergenerasi sama dengan manusia. Dulu yang memenuhi bumi ini adalah jin. Tapi masalahnya, jin yang ada di bumi pertama kali sebelum ada manusia, mereka merusak bumi, saling berperang sesama mereka, sesama kabilah mereka. Samalah manusia juga kan saling serang. Sekarang kemarin perang saling serang, kurang lebih lah manusia jin juga gitu, saling serang antar mereka. Sehingga akhirnya kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk supaya mentertibkan mereka. Jangan lagi merusak bumi dan menumpahkan darah. Tangkap mereka, penjarakan mereka. Maka jin itu ditertibkan oleh para malaikat. Yang jahat-jahat dipenjarakan di pulau-pulau, di laut-laut kan itu ya. Ya yang baik-baik ya tetap. Konon ini kisah Israiliyat ya. Sanadnya kalau dalam Islam ya nggak jelas, namanya kan Israiliyat, kisah Israiliyat. Jadi setelah malaikat itu tertib, sudah tidak ada yang menumpahkan darah, sudah tidak ada lagi merusak karena kebanyakan mereka sudah dipenjara, bahkan terbunuh. Maka ada salah satu jin dari anak pembesar jin itu dibawa malaikat, kemudian hidup di langit pertama. Itulah yang kemudian dikenal dengan Azazil. Akhirnya karena dia dirawat di alam para malaikat di langit pertama, kemudian dia besar juga dengan mereka, maka jadilah dia seperti malaikat, menjadi ahli ibadah, bahkan lebih rajin ibadahnya dibandingkan para malaikat itu sendiri. Sebab itulah akhirnya Allah menganugerahi Azazil ini untuk naik lagi ke langit berikutnya, sampailah kemudian dia pun diberikan izin untuk tinggal di surga. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan masyiahnya untuk menciptakan Adam, disitulah hasadnya muncul si Azazil ini. Kemudian dia menjadi tabiat jinnya muncul lagi, jahat. Dia berputar-putar di patung Adam, ditepuk-tepuknya, kok bersuara, berarti ada rongganya, berarti ini makhluk lemah. Kalau diserahkan kepadaku, hancurkan, macam-macam ceritanya. Dari situlah ketika Adam ditiupkan ruh dari ruh Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat sujud kecuali dia. Kecuali si Azazil ini. Saat dia tidak mau sujud itulah beralih, sudah tidak disebut Azazil, beralihlah menjadi iblis. Beralih menjadi iblis. Jadi iblis itu terlahir dari jin yang soleh. Ada yang mengatakan seperti itu.
ceritanya. Jadi jin ini diciptakan oleh Allah ya karena mereka makhluk yang berakal, ya tetap mukallaf, diberikan perintah-perintah untuk beribadah. Tapi mereka lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik. Lah di masa Nabi SAW diutus, maka jin-jin itu memiliki nabi, tapi kalau sebelumnya kan tidak memiliki nabi. Ya mereka hidup sesuka mereka. Di antara mereka ada orang-orang soleh yang memang mereka belajar. Tapi di masa Nabi SAW mereka punya nabi. Nabinya adalah dari kalangan manusia. Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya nabi yang diutus kepada kalangan manusia dan jin. Maka semua jin setelah diutusnya Rasul harus mengikuti syariat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Iya, iblis ini setelah dia turun dari langit, diusir ke bumi, dan dia diberikan kekuatan yang berbeda dengan jin-jin yang lainnya, bahkan diberikan umur yang tidak pernah mengalami kematian. Sejak itulah dia memproklamirkan menjadi ketua dari kalangan jin jahat. Dia mengambil jin-jin yang lain untuk jadi anak buahnya, kemudian berusaha untuk menggoda sesama kalangan jin dan menggoda manusia. Akhirnya banyak dari kalangan jin yang ikut menjadi anak buahnya, begitu juga di kalangan manusia. Makanya nanti pada hari kiamat dia berpidato di hadapan manusia dan jin bahwa aku dulu menyesatkan kalian dan aku memberikan janji kepada kalian sebagaimana Allah juga memberikan janji kepada kalian. Tapi janji Allah benar, janjiku tidak benar. Jangan kalian menyalahkan diriku, salahkan diri-diri kalian. Karena aku tidak punya kuasa kepada kalian. Hanya Allah yang berkuasa untuk kalian. Pokoknya berpidatolah panjang lebar di neraka. Intinya dia berlepas diri dari manusia dan jin yang disesatkan. Ya itulah memang kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika di neraka dia berceramah. Diberikan kesempatan sebelum dia disiksa habis-habisan oleh Allah dan tidak akan pernah berhenti. Abadal abid, selamanya. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu bentuk jin seperti apa. Tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi yang jelas bahwa bentuk manusia jauh lebih baik. Karena ada seorang syekh ketika meruqyah, rupanya yang masuk ke tubuh yang diruqyah itu jin yang paling cantik di kabilah. Ketika ditanya seperti apa rupamu, dia mengatakan aku memiliki 9 kaki. Itulah jin yang paling cantik, kakinya 9 kayak gurita. Tidak ada urusan jin dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan bekerja sama dengan Isa bin Maryam. Dajjal itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, bahkan diberikan izin untuk menggunakan rububiyahnya, seperti minta hujan-hujan, kemudian minta tumbuh-tumbuh, keluar perhiasan dari bumi, keluarlah perhiasan dari bumi, subur-subur, hancur-hancur. Pokoknya diizinkan dia memiliki sedikit dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk mengaku Tuhan. Ya tentu Dajjal ya bekerja sama dengan setan, tidak mungkin tidak bekerja sama dengan setan. Karena contohnya saat dia menghidupkan orang yang mati dari kuburan, dia kumpulkan orang-orang, kemudian mengatakan aku bisa menghidupkan ibu bapak dan nenek moyang kalian. Di mana kuburannya? Maka datanglah Dajjal ke kuburan, kemudian menyuruh orang-orang yang di kuburan itu keluar. Semua keluar. Dan persis seperti ibunya, seperti bapaknya, seperti neneknya. Maka sebenarnya itu jelmaan dari syaitan. Setan tasyakul supaya makin mengukuhkan si Dajjal ini seolah-olah dia betul-betul Tuhan, padahal sebenarnya kadzab, pendusta. Jelas sangat bekerja sama dengan syaitan. Wallahu a'lam. Iya.
Baik, sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.